Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 4 Oktober. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Fransiskus Assisi. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Semoga hari ini kami selalu mewujudkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami setiap hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 25 sampai 37. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk semakin menghayati panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus Assisi. Selamat dan profisiat bagi saudara-saudari, gereja, komunitas, kongregasi, lembaga-lembaga,
yang pesta nama Santo Fransiskus Assisi. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita ditanya, apa yang Anda akan lakukan untuk orang yang Anda cintai? Pasti kita setuju. Demi yang kita cintai, kita akan selalu siap untuk melakukan apa saja dengan senang hati. Tujuannya membuat orang yang kita cintai itu bahagia. Bagi yang benar-benar cinta, dalam pikirannya sudah terhapus kata berkurban. Tuluslah dalam mencintai secara terus-menerus hingga kita benar-benar paham, sekaligus mengerti bahwa dalam cinta tidak ada lagi pengorbanan, yang ada hanyalah ketulusan dan keikhlasan. Lewat sabda Tuhan hari ini hendaknya kita belajar dari orang Samaria yang baik hati mengenai ketulusan dan kebaikan itu. Karena dari kisah ini kita diajak untuk melihat kualitas diri kita dalam berbuat baik kepada sesama kita. Apakah kita sudah total memberikan kebaikan kepada sesama kita itu? Oleh karena itu, tuluslah dalam mencintai secara terus-menerus. Jadilah pembawa cinta dan damai bagi sesama kita, seperti yang telah diteladankan oleh Santo Fransiskus Assisi. Hilangkanlah rasa pengorbanan, karena ketika kita masih merasa berkurban, saat itu juga kita sudah merasa berjasa. Kita tidak menyadari bahwa ketika ada rasa berjasa, di situ cinta kita mulai pudar. Karena aku sudah merasa berkurban. Padahal yang dibutuhkan adalah keikhlasan lebih dari berkurban. Keikhlasan, ketulusan hati kita itu untuk sungguh-sungguh kita melakukan dengan kebaikan dan ketulusan hati. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain. Dengan total kita mau membantu mereka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.